Setelah 3 hari berada di dalam kubur, Yesus bangkit dan secara kontinu menampakkan diri kepada banyak orang. Maksud dari penampakan dirinya bukan semata membuktikan bahwa dirinya hidup, namun juga memotivasi para pengikutnya agar mereka setia terhadap panggilannya. Lihat Matius 28 ayat 10, Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Lukas 24 ayat 45 sampai dengan 49, Yohanes 20 ayat 11, dan Yohanes 21 ayat 19. Setelah berkali-kali selama 40 hari menampakkan diri, barulah Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga merupakan penutup dan klimaks dari kehidupan Yesus Kristus di dunia. Kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya ditutup secara dramatis dengan kenaikannya ke surga. Karena itu, mustahil untuk menyangkali keilahian Yesus Kristus. Ya, hanya Allah saja yang luput dari kematian. Kenaikan Yesus ke surga bukan semata suatu penghiburan, tetapi juga suatu penegasan perihal kemana dan di mana Yesus berada. Yesus berada di surga sekarang. Kisah 1 ayat 9 sampai dengan 11. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan 56. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19. Dan di mana Yesus berada sekarang, kelak kita pun berada bersama dengan dia. Bandingkan Yohanes 14 ayat yang ketiga. Prosesi kenaikan Yesus ke surga sangat menarik untuk dicermati. Tahap demi tahap memiliki kedalaman makna teologis yang perlu untuk dihayati. Dan Lukas, salah satu murid Yesus, telah mencatat kenaikan Yesus ke surga secara cermat dan akurat. Mari kita baca ayat referensinya terlebih dahulu, baru kemudian kita mengeksposnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita cermati prosesi kenaikan Yesus ke surga. Pertama, kata kerja eperte dalam Lukas 1 ayat yang ke-9 diterjemahkan terangkatlah ia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 40, istilah eperte dipakai untuk menyatakan layar yang dipasang untuk memulai perjalanan. Bentuk pasif dari kata kerjanya menyatakan bahwa Allah Bapa lah yang melakukan pekerjaan pengangkatan itu. Kedua, kata kerja upelaben dalam ayat yang ke-9 berarti menyambut atau menopang, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menutupnya. Awan dalam Perjanjian Lama melambangkan kemuliaan dan kehadiran Allah. Ini sekaligus menyatakan kepada kita bahwa kenaikan Yesus disambut oleh hadirat dan kemuliaan Bapa, yaitu Allah sendiri. Keadaan ini sama dengan pengalaman di mana Yesus dipermuliakan di atas gunung. Terangkatnya Yesus ke surga juga menyatakan pengembalian Yesus ke dalam kemuliaan prainkarnasinya, atau sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Bukankah sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, ia ada di surga? Kata upelaben juga digunakan dalam pernyataan tentang kedatangannya kedua kali. Bandingkan Matius 24 ayat 30. Ketiga, kata kerja porenomenu dalam ayat ke-10 yang artinya adalah naik. Arti literalnya menunjuk kepada seseorang yang melakukan perjalanan naik tentunya. Gambaran di sini ialah bahwa Yesus meninggalkan dunia dan melakukan perjalanan ke surga. Ada perpindahan tempat yang sungguh-sungguh dan bukan pergantian keberadaan dan bukan juga pelenyapan diri. Keempat, kata kerja analemteis dalam ayat yang ke-11 berarti disambut atau diterima di atas. Hal ini tentunya merupakan klimaks proses perjalanan kenaikannya ke surga. Dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata terangkatlah, yang kurang jelas menggambarkan peristiwanya. Gambaran di sini bukannya menyatakan proses kenaikannya, melainkan menyatakan titik puncak dari proses itu. Yesus telah tiba di tujuan akhirnya,
yaitu surga. Bandingkan Ibrani 4 ayat 14, 1 Petrus 3 ayat 22. Di surga itulah Yesus sekarang berada. Asalnya adalah dari surga, namun kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar balik ke tempat asalnya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan bila kesudahan zaman tiba, Yesus akan datang kembali untuk mengangkat kita dari dunia ini dan membawa kita tinggal di rumah Bapa bersama dengannya untuk selama-lamanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 bandingkan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kenaikannya ke surga bukan semata jaminan beroleh hidup yang kekal, namun juga menolong kita untuk menemukan kembali kegembiraan, semangat, dan arti hidup yang ditimbulkan oleh kenaikan Yesus ke surga. Akhir kata, saya Pendeta Rudi Sirait mengucapkan Shalom Aleichem. Irene Tois Adelfoy, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Horas Jalagabe.